cuan, we be getting money, cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya kasih pengumuman bahwa grup STS ngadain lagi grup STS diskusi dan rekomendasi di bulan November 2023, yaitu aktif dari tanggal 1 November sampai tanggal 30 November teman-teman. Nah, apa itu grup STS rekomendasi November? Nah, kita akan lihat grup STS yang masih jalan saat ini, yaitu bulan Oktober teman-teman. Nah, isinya adalah grup rekom dan grup diskusi. Kalau grup rekom ini isinya adalah stock pick-nya seperti itu guys. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kalau ada cuan-cuan atau buy 2 atau CL, nanti saya akan info di grup ini teman-teman. Teman-teman jangan ikutin aja. Nah, untuk grup diskusinya, dan ini Bapak Mas Bro bebas ya, mau ngobrolin saham di sini atau ngobrolin apalah di sini, untuk tanya jawab juga bisa. Mas Bro bisa gabung di sini. Oke guys ya, untuk lebih jelasnya Mas Bro bisa lihat video di atas atau langsung japri saya aja untuk tanya-tanya langsung. Nah, selain itu teman-teman juga akan dapat bonus ya, untuk yang gabung STS rekomendasi di bulan November itu akan dapat bonus 31 saham berdasarkan skinner ilmunya Pak Lokehong. Nah, contohnya IMPC ini seperti guys ya, kayak gini ya bentuknya. Nanti ada 31 saham yang mirip-mirip seperti ini. Oke, kita lanjut ke videonya. Sebelum Mas Bro yang mengikuti Fajar Daily, dan kali ini kita bahas trading hari ini tanggal 25 dan rekomendasi besok di tanggal 26 teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini untuk IHSG hari ini itu terpantau naik ya tadi, cuman closingnya ketarik ke bawah teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini marketnya itu net sell asing masih ya. Jadi waktu IHSG hijau 2 kali ini asingnya tetap net sell teman-teman. Jadi masih warning nih untuk si IHSG. Nah, kemungkinan sih besok bisa aja merah teman-teman ya. Mas Bro harus siap-siap. Oke, kita lanjut. Kita ngasih info bahwa grup STS itu open STS Rekom November ya. Ini masih kosong. Nanti kita, bagi teman-teman mau masuk grup STS Rekom, itu akan masuk STS November. Nah, hari ini Oktober ya. Ini tanggal 25 teman-teman. Ini tanggal 25 hari ini. Itu kita cuan di beberapa saham ya. Contohnya TAIS, terus INKP ini kita masuk ya, tapi kena CL. Terus ASLC kita cuan. Terus ada KJN teman-teman. Dan ASLC ini kita besok mungkin bisa di trading lagi, nanti saya akan bahas. Terus Petrosi kita cuan, dan nanti kita akan bahas lagi ya. Kita bisa trading lagi besok. Terus ini ada SDPC, ada Arto kita cuan, Prim kita cuan teman-teman. Terus ada JTP kita kena CL ya, untuk IPCC dan MBTO cuan, SMRA juga cuan. Nah, ada 12 saham hari ini ya. Cuman ada CL2, jadi istilahnya rekomendasi 12, CL-nya 2 teman-teman ya. Oke, lumayan ya. Jadi bagi teman mau gabung STS di bulan depan ya langsung cat aja. Oke, lanjut, yaitu kita bahas rekom yang kita bahas kemarin di YouTube. Yang pertama adalah saham dari brand. Nah, brand ini sebenarnya saya ambil sih brand guys. Cuman dia itu nggak gerak gitu ya. Nanti kita bahas lagi ya untuk si brandnya di pembahasannya. Oke, terus lanjut yaitu SMRA teman-teman ya. SMRA ini sempet cuan. Ya, SMRA ini kita sempet cuan teman-teman. Tadi ya kita sempet cuan di STS Rekom. Terus saham Sido ini tadi cuma 2T ya, sampai ke 600 doang. Sampai ke 600 untuk Sido ya masih hold sih. Kalau saya sih nggak dicuanin dulu. Terus BTPS ini yang cuan 2%-an. Masih bisa cek sendiri ya. Nah, kita bahas untuk lanjut rekom besok. Yang pertama brand dulu ya, kita bahas brand. Ya, brand ini saya ceritain untuk brand ya. Brand ini tadi saya beli memang ya di harga sini 3.800. Saya beli brand di 3.800. Cuman nggak gerak gitu. Dan ini cuma naik 0,5%. Jadi saya masih hold untuk si brand. Nah, kemungkinan sih untuk brand ini mungkin besok ya naiknya ya. Karena memang NI-nya masih akum aja. Ini UE-nya. Jadi masih aman untuk brand bagi teman-teman yang tadi ngambil 3.800 dan belum sempet TP. Berarti plan kita yang kemarin kita terapin besok. Seperti itu guys ya, karena UE-nya masih nampung. Jadi masih aman untuk si brand. Targetnya ya sama kayak kemarin, mungkin ke 3.800, 3.900-an lagi lah ya untuk target dari brand besok. Oke, lanjut yaitu Suli teman-teman. Nah, Suli ini ARA ya. Dan ini permintaan teman aja sih, Bang, bahasin Suli gitu ya. Nah, kita coba bahas Suli, teman-teman. Nah, untuk Suli di sini memang masalah fundamental dia jelek, guys. Cuman dia digoreng ya. Jadi bisa dibilang ini saham gorengan akut ya. Minyak selantah ya. Tapi kalau kita lihat di sini closing di 185-nya di kiri dan bidnya tebal sekali. Kemungkinan besok Suli ini masih akan loncat nih bareng si AZ. Kalau teman-teman lihat di sini untuk UE-nya
top buyernya si AZ ya di Suli ini, dia AVG-nya 184. Di sini teman-teman. Artinya dia perlu naikin lagi buat jualan ya. Nggak bisa dijual di 185, minimal jual di atas 190. Nah, kalau misalnya teman-teman udah punya Suli, besok langsung taking profit aja ya. Karena di grup STS banyak ya yang ngambil Suli tadi. Besok langsung taking profit. Untuk targetnya yaitu ke sini ya. Jangan ditahan. Ini saham ini kalau udah naik udah pasti turun. Mungkin targetnya ke 198 sampai dia 195 ya, 195 sampai 200 ya target dari Suli nih guys. Nah, di sini ya. Nah, kalau udah sampai ke 200, 195 sampai 200 ya mendingan langsung taking profit. Atau kira-kira kalau misalnya besok udah nggak sanggup taking profit aja. Kalau kita lihat di sini menurut historisnya dia itu si Suli setelah dia naik dia akan turun lagi. Nah, nanti tunggu lagi Suli di harga sekitaran 140 sampai 150. Nah, itu sih kalau target kalau teman-teman udah ngambil Suli besok siap-siap taking profit. Nah, tapi kayaknya sih besok naik dulu karena si UE-nya ini top brokernya ini juga di deket-deket harga close kok. Oke ya Suli, terus Tris, dan saya nggak main Suli sih tadi, cuman di grup aja sih main Suli, ngambil Suli saya nggak ngambil. Oke lanjut, yaitu saham dari Tris guys. Nah Tris ini tadi kita sempat cuan ya untuk si Tris, cuman si Tris ini closingnya turun lagi teman-teman ya, turun lagi closingnya. Nah kalau kita lihat fundamental dari Tris ini lumayan oke kok ya. Kalau misalnya Tris ini kuartal 3-nya loncat ya profitnya, itu bisa bakal arah loh. Nah, kalau kita lihat di sini untuk pairnya 14 kali, PBV-nya masih 1, ROE-nya 6, bisa dibilang nih saham dengan fundamental bagus ya. Di sini XC-nya juga AVG-nya 148 di sini guys. Nah, ini targetnya mungkin besok bisa ke 250 lagi untuk si Tris guys. Trisula. Nah, ini sering banget digoreng saham ini teman-teman. Jadi istilahnya enak nih, sering banget bentuk shadow atas. Nah, bagi kita mau ikut Tris bisa ambil di harga 234, untuk TP-nya maybe di sekitaran 242 sampai 250 ya untuk si Tris. Nanti kalau misalnya turun bisa nambah muatan di sekitaran 220 sampai 224. Oke, lanjut yaitu Petrosi teman-teman ya. Nah, Petrosi ini naik terus dengan volume yang nambah. Kalau saya lihat dari candlenya ini yang kemarin jebol resisten ya, dan kemarin jebol, sekarang naik lagi. Ini kayaknya mau nutup gapnya yang di sini teman-teman. Nah waktu itu habis bagi dividen si Petro turun ya. Di sini gapnya sampai ke harga 5.000-an, 5.400. Nah apakah bisa? Kemungkinan bisa karena ngegasnya ini lagi nih lihat tuh. Wah ini powernya masih kuat banget ya. Powernya masih kuat banget di sini. Jadi istilahnya kayaknya mungkin banget si Petro ini ke 5.000 ya karena nutup gapnya. Nah ini ada CC juga nambah terus guys. Ya, CC ini akum terus nambah ya. Nah kalau kita lihat di sini untuk fundamental Petro ini memang bagus ya. Profitnya naik guys. Harga batu bara turun tapi dia masih bisa naik loh. Luar biasa untuk Petrosi teman-teman. Ya gitu guys ya, bagi kita mau ikut Petrosi bisa ambil di sini tentunya. Atau teman-teman yang masih hold dari harga bawah, karena saya udah bahas Petrosi itu dari harga 3.000-an. Kalau teman-teman ngikutin video saya, Petrosi itu udah kita bahas sejak 3.000-an. Ya, kayak brand kita bahas dari bawah gitu sampai ke atas gitu ya. Nah, Petrosi juga sama teman-teman. Masih hold aja. Kalau yang teman-teman masih yang udah beli di harga 3.000-an, minimal nutup gapnya lah di harga 5.000 gitu guys untuk si Petrosi. Nah, kalau yang belum ambil sih bisa sih ambil di sini. Untuk targetnya maybe yang terdekat ke sini dulu ya. Ke 45 lah targetnya guys ya, 4.500. Oke, lanjut yaitu saham Mbap. Oke. Mbap ini ada corporate action bagi dividen teman-teman. Di sini Mbap memang profitnya agak turun ya. Memang harga batu bara ini turun teman-teman, tapi dia ada bagi dividen untuk si Mbap. Dengan dividennya itu 245. Dan dia cum date-nya tanggal 1. Ya guys ya, tanggal 1 cum date-nya untuk Mbap ya. Nah ini masih beberapa hari sih, semoga aja masih bisa digoreng karena teman-teman mungkin banyak ya yang pengen dividen dari Mbap nih. Di sini kalau kita lihat untuk Mbap dividennya di sini. Nah, di sini masih ada tanggal 1 berarti 1 2 3 4 ya, masih 4 hari bursa.
Nah, kemungkinan sih kalau menurut saya sih mungkin aja bisa nyentuh KMA 200 ya guys untuk si Mbap nih. 56 ya. Kalau kita anggap 5.600 ya. 5.600 tadi dividennya 245 kita hitung ya. Berarti 245 dibagi 5.600 sama dengan dikali 100. Nah, dividen yieldnya masih 4,3% nih, setara dividen yield Telkom. Jadi masih menarik untuk dividennya si Mbap, teman-teman. Nah, bagi teman mau ikut Mbap nih bisa cicil aja dulu ya. Tapi kalau ragu sih ya nggak usah. Tapi kalau saya sih masih, kalau bagi saya dividen 4,3, 4,5 itu masih menarik ya guys. Nah, bisa ambil aja di harga itu untuk targetnya maybe ke sekitaran 56 lah ya, atau 55 sampai 56 seperti itu guys. Oke, lanjut yaitu Mbap terus Meta. Nah, kita coba bahas Meta juga. Meta ini perusahaan rugi, tapi dia katanya dapat proyek banyak di KN. Bener ora gitu. Nah, di sini untuk Meta ini ada ZP yang masuk guys, ada IF juga guys. Tapi mereka masuknya di AVG bawah ya, di sekitaran 220. Nah, kalau kita lihat fall-nya sih, Meta ini kemungkinan besok bisa masih loncat ya. Masih loncat, tapi ya saya punya dari harga bawah sih sebenarnya untuk si Meta ini. Saya udah share juga di grup STS ya. Saya AVG-nya segitu gitu. Dan kayaknya sih masih menaik. Karena kalau Meta ini guys ya, Meta setiap dia bentuk fall yang gede, itu hari berikutnya masih hijau. Nah guys, ini ya. Walaupun dia merah ya, walaupun dia candlenya merah, tapi kan sempat hijau tinggi. Nah, gini guys, hijau tinggi. Nah, kemungkinan besok walaupun candlenya merah, dia naik dulu. Nah, kalau bisa teman-teman itu cepet sekuritasnya atau tangannya cepet nih, bisa copet di Meta lah. Untuk targetnya maybe di sekitaran 260 sampai 270 lah untuk target dari Meta. Tapi ya, bagi teman-teman yang istilahnya udah cuan ya, langsung taking profit aja. Seperti itu guys untuk si Meta. Oke, mungkin cuma dari kita, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.